Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Bunda Tira dan Usep. Hari ini Usep kita ada di negara Kanada. Hah? Kanada? Iya, negara di ujung benua Amerika. Wah, pastinya dingin. Iya, apalagi musim dingin saljunya sangat banyak. Wah, Usep ingin merasakan salju. Di Indonesia nggak ada. Iya, kalau suatu waktu Usep pinter, bisa belajar ke Kanada. Ah, asik itu. Nah, ceritanya seperti ini Usep. Jadi pada zaman dulu di desa Inuit di Kanada ada seorang ayah dengan seorang anak perempuannya yang bernama Setna. Sayangnya Setna ini terlalu dimanja oleh ayahnya. Ah, ini pasti nggak benar nih kalau suka dimanja. Nah, Setna itu akhirnya nggak pernah bantuin ayahnya. Apalagi di musim dingin, ayahnya harus bekerja keras agar mereka bisa makan. Setna malah duduk-duduk, malah bercermin, berkaca, melihat wajahnya. Setna merasa dirinya sangat cantik. Nah, setelah Setna mulai dewasa, banyak pria yang datang ke desanya untuk melamar Setna menjadi istrinya. Wih, keren banget. Saking cantiknya Bunda. Tapi Usep, Setna nggak mau. Karena dia merasa dirinya cantik dan tidak selevel dengan pria-pria yang melamar dirinya. Sombong banget itu Setna. Ya Usep, akhirnya banyak pria-pria yang pulang dengan gigit jari. Tidak bisa melamar Setna. Akhirnya Setna tumbuh menjadi dewasa-dewasa dan ayahnya semakin tua. Sedangkan Setna tidak pernah bisa bekerja. Ayahnya juga mulai kewalahan untuk menghidupi mereka berdua. Apalagi di musim dingin. Akhirnya ayahnya bicara, kalau ada pria yang masuk ke desa ini, biarlah pria itu akan dinikahkan oleh Setna. Emang ada Bunda? Ada Usep. Tiba-tiba ada saja pria yang datang ke desa tersebut dengan baju berjubah. Kepalanya tertutup oleh jubahnya dan tidak terlihat mukanya. Ah, serem banget itu kok nggak kelihatan mukanya Bunda. Nah, akhirnya karena bapaknya sudah berjanji, akhirnya Setna dinikahkan oleh pemuda yang pakai jubah tersebut. Nah, saat tidur, pemuda yang berjubah tersebut memberi serum tidur pada Setna. Wah, serum tidur biar bikin Setna popo terus. Ya Usep, ternyata Setna dibawa oleh pria berjubah itu ke tebing tinggi di paling puncak. Setna terbangun esoknya dan dia kaget. Dia menjerit ketika dia tahu dia ada di tebing yang sangat tinggi. Dan lebih kaget lagi ternyata pria yang berjubah itu seekor gagak hitam yang mengerikan. Serem banget. Pasti sana ketakutan. Iya, dia yang biasa dimanja, dia hanya tidur di sarang-sarang tipis, nggak ada selimut. Setna juga makannya hanya daun-daunan. Setna mulai sedih dan mulai menangis. Makin lama tangisannya makin keras dan ternyata tangisannya terdengar oleh ayahnya. Terdengar oleh ayahnya. Lalu ayahnya gimana Bunda? Ayahnya juga sangat sedih mendengar tangisan Setna. Lalu dia berusaha mencari di mana Setna berada. Sampai dia di tepi lautan lalu mengambil kapal dan menyeberang lautan. Dan suara Setna semakin lama semakin keras. Dan dia melihat Setna ada di tebing yang sangat tinggi. Lalu ayahnya bilang, Setna,
"Ayo turun, lompat saja ke kapal ayah." Setna tanpa pikir panjang, dia melompat dari tebing tepat jatuh di kapal ayahnya. Lalu ayahnya mendayung kapal itu sekuat tenaga supaya tidak terkejar oleh gagak yang mulai menyerang mereka berdua. "Oh, ayo cepat cepat cepat, jangan sampai gagaknya menangkap mereka berdua." Tetapi Usep, ayahnya tenaganya sudah lemah. Semakin lama dia mendayungnya semakin pelan. Setan lalu bilang, "Ayo ayah cepat, jangan sampai gagaknya datang." Ayahnya lalu berkata, "Daripada si gagak mengambil Setna kembali, lebih baik Setna dia jeburkan ke dalam laut." "Hah? Dijeburkan ke dalam laut?" "Iya." Lalu ayahnya mendorong Setna ke dalam laut supaya Setna tenggelam di laut. Tapi Setna tetap berusaha memegang kapal, ditenggelamkan lagi oleh ayahnya. Sedangkan burung gagaknya mengepakkan sayap sehingga gelombang laut semakin besar yang menyebabkan Setna akhirnya tenggelam ke dasar laut. Oh, lalu gimana nasib Setna? Ya, ayahnya sudah lega. Setna tidak bakal ditangkap lagi oleh gagak karena Setna sudah ada di dasar laut. Dan menurut cerita di Kanada, Setnanya itu berubah menjadi Dewi Lautan. Hah? Dewi Lautan? Iya. Makanya para nelayan yang ada di desa Inuit Kanada, kalau mereka hendak berlayar atau mengambil ikan, mereka selalu meminum air lautnya dengan tujuan agar Setna tidak marah dan tidak terjadi badai dan gelombang yang besar sehingga mereka bisa menangkap ikan dengan tenang dan nyaman. Begitu Usep ceritanya. Wah, itu jadi Setna menjadi dewa lautan. Iya, begitu ceritanya Usep, cerita dari Kanada. Wah, seru banget. Nah, teman-teman, sekian dulu cerita rakyat dari negara Kanada. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.